juga asumsi awal. Ya, stop dulu. Nah, boleh dibalik slide pertama. Ya, Nah, saya review dulu sebentar. Oh iya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tema atau topik yaitu hubungan sistem pengendalian manajemen dengan akuntansi. Sebelum kita membahas mengenai hubungan sistem pengendalian manajemen dengan akuntansi, maka kita harus tahu mengenai sistem. Bahwa di dalam perusahaan atau industri yang menghasilkan suatu barang ataupun jasa pasti membutuhkan adanya sistem. Nah, sistem ini diciptakan dalam perusahaan atau organisasi. Untuk apa? Tentu untuk menciptakan keteraturan dalam perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis atau aktivitas bisnis guna apa? Mencapai suatu tujuan. Agar nantinya apa? Diharapkan memberikan suatu hasil bagi perusahaan. Nah, untuk itulah maka dibutuhkan sistem. Sistem ini akan dijalankan dalam organisasi, tentu di dalamnya ada yang namanya ketentuan. Ketentuan ini berbicara mengenai aturan bagaimana sistem itu akan dijalankan. Kalau dalam perusahaan dinamakan istilahnya SOP. SOP dikatakan bahwa standar operasional prosedur. Berarti ketentuan dan aturan yang dibuat perusahaan agar sistem ini bisa berjalan dengan baik. Nah, di dalam sistem juga ada kebijakan. Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang diciptakan perusahaan bagaimana agar sistem ini berjalan dengan efektif. Nah, apabila suatu saat misalnya sistem ini mengalami permasalahan, maka kebijakan ini akan digunakan dalam perusahaan. Nah, oleh sebab itu, maka sistem diciptakan oleh perusahaan, di mana nanti sistem ini akan mengikuti dari pertumbuhan perusahaan. Kalau perusahaan mengalami pertumbuhan, perkembangan, lalu perluasan perusahaan, maka sistemnya akan berubah, mengikuti dari nilai perusahaan itu sendiri. Nah, di dalam hal ini, ada banyak sekali sistem yang diciptakan dalam perusahaan. Misalnya contoh, sistem produksi. Nah, apa ini sistem produksi? Berarti sistem yang diciptakan oleh perusahaan guna apa? Menghasilkan suatu barang dan jasa. Di dalam sistem, pasti dalam sistem produksi terdiri dari input. Nah, apa ini input? Yaitu berbagai sumber daya organisasi yang dibutuhkan. Entah itu sumber daya manusianya, entah itu finance-nya, atau kekuatan keuangan atau aset yang dimiliki perusahaan, lalu bagaimana teknologi yang digunakan atau mesin-mesin produksi, lalu juga berbicara mengenai sistem yang mengatur dalam kegiatan perusahaan, lalu juga di dalamnya juga terdapat informasi. Nah, ini semua dibutuhkan. Nah, begitu juga terhadap bahan baku atau raw material yang dibutuhkan. Nah, input ini nanti mengalami proses transformasi. Nah, proses transformasi ini apa? Proses perubahan yang dilakukan oleh perusahaan agar nantinya bahan baku atau input ini menjadi barang setengah jadi. Nah, ketika barang itu menjadi setengah jadi, baru sesudah itu menjadi output. Nah, output ini apa? Hasil. Nah, yang akan nanti memiliki nilai value. Contoh, misalnya perusahaan yang bergerak di bidang garment atau tekstil pasti membutuhkan kapas. Ketika kapas itu diolah dengan menggunakan mesin produksi dan lain sebagainya, maka akan menjadi benang. Nah, benang itu akan diolah, akan menjadi sebuah pakaian yang ditujukan untuk konsumen, entah itu pakaian untuk anak-anak, dewasa, remaja, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah menjadi barang dan pakaian itu memiliki nilai itu maksudnya bentuknya, kualitasnya, maka outputnya ini akan diperdagangkan, diperjualbelikan. Nah, kepada konsumen. Nah, untuk itu dalam kegiatan produksi ketika hasil sudah ada, maka diperlukan di sini adanya feedback. Nah, feedback ini apa? Untuk memastikan apakah hasil misalnya pakaian yang diciptakan oleh industri garment ini sudah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Misalnya contoh pakaian, ada gak kancing yang lepas satu, atau mungkin ada yang belum terpasang dengan baik. Oleh sebab itu perlu adanya
standar mutu supaya dapat memastikan bahwa kualitas mutunya baik, memenuhi nilai agar nanti ketika diperdagangkan konsumen tidak kecewa. Nah, inilah yang diperlukan dengan adanya sistem. Nah, dalam hal ini sistem banyak sekali yang nantinya sistem itu diterapkan oleh perusahaan atau organisasi pasti memiliki nilai tujuan. Nah, tujuan daripada sistem ini apa? Pertama, memastikan organisasi berjalan baik. Artinya apa? Artinya bahwa dengan adanya sistem ini akan mengatur bagaimana kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan sudah benar, sudah tepat, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Untuk itulah perlu adanya sistem, supaya sistem ini akan mengontrol, melakukan evaluasi. Nah, apakah nanti sudah berjalan dengan baik atau tidak? Nah, coba diulangi. Sistem. Ya. Sistem itu suatu kontrol. Jadi Suatu kontrol. Kapan saya ngomong suatu kontrol? Anda dari awal nggak bawa catatan segala macam. Di sini bioskop. Mana record? Di handphone. Coba buktikan. Oke. Nah, yang kedua apa? Untuk dilakukan evaluasi. Nah, evaluasinya apa? Untuk memastikan bahwa organisasi itu berjalan dengan baik sesuai dengan kinerja. Nah, yang telah ditetapkan perusahaan dan juga nilai sasaran. Nah, selanjutnya bahwa dengan adanya sistem ini dapat merumuskan strategi. Nah, ya terima kasih. Nah, merumuskan strategi ini maksudnya apa? Dengan adanya sistem, maka perusahaan bisa mengambil keputusan secara tepat untuk dapat melaksanakan atau mengambil tindakan action bagaimana untuk memenangkan persaingan, menciptakan keunggulan, menciptakan daya saing, sehingga nanti perusahaan itu keberadaannya dapat ditingkatkan dalam kemampuan bisnisnya. Nah, selanjutnya dengan adanya sistem perusahaan bisa melakukan apa yang dinamakan feedback. Feedback ini apa? Umpan balik. Apabila terjadi kesalahan, kekeliruan terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan, misalnya dalam menghasilkan barang ataupun jasa, maka perusahaan bisa melakukan umpan balik. Umpan balik ini adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan sistem untuk melakukan upaya perbaikan, agar nantinya keberhasilan dan kesuksesan dalam hal melaksanakan aktivitas bisnis dalam mencapai tujuan tetap terlaksana. Nah, inilah tujuan atau kegunaan dari sistem. Nah, oleh sebab itu, ketika perusahaan merancang suatu sistem, maka ada berbagai faktor yang harus diperhatikan. Nah, faktornya antara lain apa? Bahwa sistem yang diciptakan perusahaan harus menunjang terhadap tujuan maupun terhadap visi dan misi yang diciptakan oleh perusahaan. Jadi ketika sistem itu diciptakan, sistem itu tidak boleh melenceng dari tujuan, visi, dan misi. Sama seperti misalnya negara kita kan sudah ada pencapaian tujuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ketika pemerintah menciptakan Kepres, Kepmen, lalu ketetapan MPR, itu tidak boleh melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, begitu juga perusahaan sama. Ketika perusahaan menciptakan sistem, tidak boleh melenceng atau terjadi ketidaksesuaian terhadap tujuan maupun visi dan misi. Nah, berbicara visi, ini apa? Yaitu impian. Impian, harapan, keinginan perusahaan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang panjang. Nah, seperti bisa mencapai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bisa 25 tahun. Nah, timbul pertanyaan, kalau begitu Pak, kok berbeda-beda? Ada yang 5, 10, 15, 25 tahun. Apakah tidak ada standar yang ditetapkan perusahaan? Nah, jawabannya, pencapaian visi ini tergantung dari kemampuan perusahaan. Setiap perusahaan kemampuannya pasti berbeda-beda.
Nah, oleh sebab itu ada yang bisa mencapai 5 tahun, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun. Nah, contoh misalnya saya ambil perusahaan Sido Muncul. Nah, perusahaan Sido Muncul itu berkembang, maju, pesat. Nah, setelah apa? Setelah generasi kelima. Nah, Sido Muncul sudah mampu mendirikan pabrik. Nah, begitu juga Teh Botol Sosro. Nah, Teh Botol Sosro itu generasi ketiga. Jadi, keberhasilan atau pencapaian perusahaan itu tergantung dari kemampuan perusahaan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya, bahwa sistem yang diciptakan perusahaan tergantung juga atau harus mempertimbangkan dari sumber daya organisasi. Bagaimana kekuatan sumber daya organisasi? Nah, dalam hal menopang terhadap sistem yang dijalankan. Entah itu dari kekuatan keuangan, entah itu dari kekuatan sumber daya manusianya, seperti para manajer dan tenaga kerja, bagaimana kemampuannya, keterampilannya, keahliannya, pengetahuan dan wawasan dalam menjalankan perusahaan, dalam menjalankan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu juga melihat bagaimana lingkungan, seperti apa sih lingkungan dalam perusahaan, apakah lingkungan perusahaan sudah mendukung seperti budaya organisasi dalam menciptakan integritas, tanggung jawab, komitmen, lalu juga menjalankan perusahaan sesuai dengan kejujuran, lalu menjalankan perusahaan dengan etika. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap sistem. Nah, lalu juga melihat bagaimana faktor lingkungan eksternal seperti persaingan yang dihadapi, lalu perubahan selera konsumen, lalu menghadapi faktor perubahan nilai ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Lalu sumber daya organisasi juga melihat informasi. Bagaimana kemampuan perusahaan dalam menyerap informasi. Nanti informasi akan berguna dalam hal melakukan evaluasi, kontrol, dan perbaikan perusahaan. Nah, selain itu juga sumber daya organisasi mempertimbangkan juga bagaimana teknologi. Seberapa besar sih kemampuan perusahaan menggunakan teknologi dalam menjalankan sistem supaya kegiatan aktivitas bisnis berjalan dengan baik. Seperti sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri, nah di Indonesia juga sudah mulai, bagaimana sekarang sudah menggunakan sistem yang berbasis kepada kemajuan teknologi informasi yang bersifat robotik. Nah, kita lihat sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan otomotif seperti Toyota, Yamaha, Honda sekarang sudah banyak mengurangi tenaga kerja. Bahkan tenaga kerja mereka banyak yang sudah di PHK, ada sampai 300, ada yang 500. Menandakan apa? Menandakan bahwa unsur daripada manusia semakin dikurangi. Nah, ini buktinya apa? Yaitu hanya 5 operator. Nah, mereka sudah menjalankan mesin dengan untuk menghasilkan mobil cukup 5 operator, mereka sudah bisa menghasilkan 100 unit atau 200 unit atau 300 unit dalam satu hari untuk menghasilkan mobil. Tidak perlu tenaga kerja dalam jumlah banyak. Nah, ini artinya apa? Ini artinya mau tidak mau bahwa kualitas daripada manusia atau ini harus ditingkatkan. Nah, selain itu mempertimbangkan juga market. Nah, bagaimana perubahan nilai pasar? Nah, seperti apa sih perubahan nilai pasar? Seperti sekarang dihadapi kondisi perekonomian, inflasi semakin tinggi, kemampuan daya beli masyarakat semakin rendah atau konsumen. Berarti dalam hal ini apa yang perlu dilakukan dalam aktivitas bisnis terhadap sistem yang diciptakan perusahaan? Nah, ini juga harus dipertimbangkan sumber daya organisasi. Nah, selanjutnya bagaimana struktur organisasi seperti pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, lalu bagaimana arus komunikasi diciptakan, pembagian informasi, ini juga mempengaruhi terhadap sistem supaya nanti sistem itu berjalan dengan baik, seperti dalam pengambilan keputusan, melakukan perencanaan, lalu melakukan rapat, bagaimana karyawan dilibatkan untuk mengambil keputusan, dimintai pendapat, saran, masukan. Nah, ini semua dalam struktur organisasi tentu akan mempengaruhi terhadap sistem yang dijalankan.
Ya, betul. Selanjutnya budaya organisasi. Nah, seperti contoh, sehebat apapun perusahaan, sehebat apapun organisasi, kalau budaya organisasi tidak diciptakan dengan baik, akan sia-sia. Contohnya seperti yang kita alami nih di Indonesia, kepolisian sudah merubah. Seperti misalnya motonya, melayani masyarakat, menjadi mitra bagi masyarakat. Tetapi kalau budaya organisasinya tidak mengalami perubahan, sia-sia. Seperti contoh, dari dulu sampai sekarang budaya organisasi di kepolisian, korupsi, birokrasi yang terlalu berbelit-belit, nah itu tidak mengalami perubahan. Sehebat apapun polisi mengalami perubahan terhadap teknologi, terhadap informasi, menyerap informasi, lalu perubahan terhadap fasilitas perusahaan, fasilitas organisasinya. Tapi kalau budaya organisasinya tidak dibangun, akan sia-sia. Seperti integritasnya bagaimana, tanggung jawabnya, komitmennya, dalam menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dalam menjalankan organisasi, dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Kira-kira silakan. Boleh minta tisu? Boleh, Kak. Ya. Nah, setelah sistem ini diciptakan di dalam suatu organisasi dengan memperhatikan hal-hal lingkungan dan juga sumber daya organisasi, bagaimana struktur organisasi, dan juga jangan lupa bagaimana mekanismenya. Nah, apa ini mekanisme? Mekanisme berbicara bagaimana organisasi menjalankan suatu sistem. Apakah sudah dijalankan dengan baik atau tidak? Nah, misalnya nih contoh, di dalam kepolisian ada sistem dalam pelanggaran lalu lintas. Nah, padahal sistem itu udah berjalan. Kalau memang melakukan pelanggaran harusnya ditilang, diberikan surat tilang warna biru atau merah. Nah, tetapi terkadang kalau dalam menjalankannya tidak baik, berarti sistem tidak berfungsi. Seperti contoh, polisi tiba-tiba ngomong, mau damai enggak? Nah, ini kan akan mempengaruhi terhadap sistem, bagaimana sistem itu akan dijalankan. Nah, ini contohnya. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, dalam hal sistem, bahwa sistem itu memerlukan adanya peranan manajer. Nah, dalam peranan manajer, kita harus tahu dulu apa itu manajer. Nah, berbicara manajer berarti apa? Orang yang diberikan kewenangan, tanggung jawab untuk mengambil keputusan, mengontrol organisasi, melakukan evaluasi, lalu dia bisa memerintah orang-orang yang ada di bawahnya, lalu juga manajer bertanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, manajer ini agar nantinya bisa menjalankan sistem dengan baik, mereka membutuhkan fungsi dari manajer. Seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh kelompok, bahwa fungsi manajer itu apa saja? Yaitu berbicara P. Nah, P-nya ini apa? Planning. Planning ini apa? Yaitu upaya yang dilakukan manajer dalam perencanaan. Seperti merencanakan tujuan, merencanakan misi, merencanakan visi, lalu merencanakan strategi perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu organizing. Nah, bagaimana manajer mampu mengorganisasikan dengan baik, seperti menciptakan komunikasi, menciptakan struktur organisasi, lalu menciptakan arus informasi yang baik, bagaimana interaksi dalam organisasi diciptakan dengan baik antara hubungan dengan rekan kerja maupun dengan manajer ataupun dengan pimpinan. Nah, ini contoh organizing. Lalu hanya acting. Apa ini acting? Acting itu upaya yang dilakukan manajer dalam menjalankan tugas berupa apa? Berupa menjalankan nilai kepemimpinan, seperti mengatur organisasi, mengambil keputusan. Lalu dalam acting memotivasi pekerja,
menginspirasi, mendisiplinkan, dan lain sebagainya. Lalu C berikutnya controlling. Controlling ini apa? Namanya kontrol, yaitu apa? Melakukan pengendalian organisasi. Ya. Nah, controlling melakukan pengendalian atau pengawasan organisasi supaya organisasi berjalan baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, apakah timbul pertanyaan, apakah sudah cukup Pak sampai di sini untuk menjalankan sistem dengan baik dalam pengendalian manajemen? Tidak. Manajer harus juga menjalankan memiliki keterampilan. Nah, keterampilan ini apa? Kemampuan dan keahlian yang dimiliki manajer agar nantinya dia bisa menjalankan organisasi dengan baik. Nah, keterampilan apa yang dimiliki? Pertama, kemampuan atau keterampilan konseptual. Nah, bicara konseptual berarti apa? Kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh manajer yang didapat dari kemampuan rasionalnya. Cara berpikir, menganalisa, menyerap informasi, lalu bagaimana dia mengambil keputusan, lalu mengambil solusi ketika organisasi mengalami permasalahan. Nah, konseptual ini, kemampuan logika dan berpikir diperoleh dari nilai pendidikan. Bagaimana pendidikannya? Seperti proses dia dalam mengikuti pendidikan, dalam proses misalnya di perguruan tinggi bagaimana, lalu kursus-kursus yang dia ikuti, seminar, dan lain sebagainya. Nah, ini yang didapat dari keterampilan konseptual akan mempengaruhi cara berpikir. Nah, selanjutnya kemampuan prosedural. Prosedural itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh manajer dalam hal bagaimana dia menjalankan nilai manajemen, seperti melakukan kontrol, evaluasi, mengambil keputusan, melakukan perencanaan, melakukan koordinasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teknis. Nah, apa ini teknis? Yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh manajer berupa aplikasi secara langsung dalam menjalankan organisasi. Seperti apa bentuknya? Seperti bagaimana dia mampu misalnya memotivasi pekerja, menginspirasi, dan lain sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, Pak, apakah sudah cukup bahwa manajer ini dalam menjalankan sistem pengendalian manajemen akan mengalami keberhasilan efektif dalam mencapai tujuan hanya mengandalkan fungsi maupun keterampilan? Belum. Manajer harus menjalankan peranan. Nah, apa peranan manajer? Pertama, dia harus sebagai problem solving. Artinya, ketika organisasi mengalami berbagai kendala, permasalahan, kesulitan, seperti misalnya pada saat perubahan lingkungan bisnis yang tidak diharapkan seperti COVID. Nah, manajer harus mampu berperan dengan baik, seperti dalam menyelamatkan perusahaan, dalam hal memunculkan berbagai solusi-solusi. Nah, ini ya problem solving. Yang kedua, decision making, pengambilan keputusan. Artinya manajer harus berperan dengan baik dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan untuk memajukan, meningkatkan perusahaan, dan juga mengalami pertumbuhan perusahaan seperti kemampuan dalam bisnis menjadi semakin baik, perusahaan mampu melakukan inovasi, peningkatan pendapatan, lalu peningkatan profit atau keuntungan perusahaan, dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya manajer harus berperan sebagai information. Information itu artinya manajer harus berperan dalam mengumpulkan informasi, baik yang diperoleh dari lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan. Supaya kenapa? Supaya mengetahui kondisi, situasi, dan keadaan perusahaan yang akan dianalisa, supaya nanti bisa mengambil keputusan yang baik. Dan juga mendistribusikan informasi kepada karyawan, sehingga karyawan bisa tahu kondisi, keadaan, kinerja perusahaan seperti apa. Sehingga nantinya kalau dalam rapat, nah karyawan bisa memberikan saran, masukan, ide yang terbaik bagi perusahaan. Selanjutnya berperan sebagai entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, loh, kok kewirausahaan Pak? Emangnya manajer buka bisnis sendiri? Nah, bukan dalam arti konteks seperti itu. Nah, entrepreneur maksudnya seorang manajer itu harus kaya terhadap ide-ide, gagasan, kreatif dia, supaya bisa mengembangkan perusahaan, supaya perusahaan bisa mengalami kemajuan. Ide-ide yang kreatif itu bisa diwujudkan dalam inovasi, seperti misalnya pengembangan produk, lalu seperti merumuskan strategi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bahwa manajer harus berperan sebagai simbol. Simbol itu artinya apa? Artinya sebagai nilai simbol dalam organisasi yang patut ditiru, patut dicontoh. Lalu juga dia sebagai simbol kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang mewakili perusahaan. Contohnya misalnya nih, Universitas Bung Karno. Suatu saat Universitas Bung Karno mau bekerja sama dengan universitas yang lain, katakanlah misalnya contoh Universitas Pelita Harapan, kerjasamanya dalam hal misalnya kampus Merdeka, pertukaran mahasiswa. Nggak mungkin yang diutus OB, training service. Jangankan OB, dosennya pun nggak diutus. Pasti siapa yang mendatangani kerjasama tersebut? Pasti rektor. Nah, karena rektor merupakan simbol kekuasaan tertinggi dalam organisasi. Nah, begitu juga perusahaan. Nah, ketika perusahaan melakukan kerjasama bisnis, pasti yang menandatangani, yang hadir pasti direkturnya. Nggak mungkin yang diutus misalnya karyawan administrasi. Nah, pasti direktur utamanya. Karena kenapa? Karena dia sebagai simbol kekuasaan tertinggi dalam organisasi. Nah, lalu berperan sebagai leadership. Nah, apa ini leadership? Yaitu seorang pemimpin, seorang manajer harus berperan sebagai seorang pemimpin. Seperti apa pemimpin? Mengarahkan organisasi, menentukan tujuan, menentukan arah organisasi, menentukan kebijakan, bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi dalam perkembangan, kemajuan, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini maka sistem pengendalian manajemen akan berjalan dengan baik apabila terakhir manajer menjalankan aktivitasnya. Nah, aktivitas manajer ini harus dijalankan seperti melakukan komunikasi, lalu menjalankan nilai manajemen berdasarkan fungsi manajemen yaitu POAC, planning, organisasi, expecting, dan controlling. Lalu dia menjalankan fungsi sebagai pengelola sumber daya manusia. Nah, kalau ini dijalankan dengan baik, maka sistem pengendalian manajemen itu akan berfungsi. Tapi timbul pertanyaan, Pak, kalau sistem pengendalian manajemen sudah dibangun dengan baik, seperti manajer menjalankan peran, tanggung jawabnya, kewenangannya, fungsinya, tapi apakah tetap bisa mengalami kegagalan dalam menjalankan sistem pengendalian manajemen? Jawabannya bisa. Kenapa? Ini dia faktor penyebabnya.
Nah, penyebab kegagalannya apa? Pertama, tidak adanya komitmen. Artinya, organisasi itu dibangun tidak ada komitmen, yaitu bahwa pimpinan dia enggan untuk mau berkomitmen melaksanakan dengan sepenuh hati dalam menjalankan sistem pengendalian manajemen. Nah, ketika tidak ada komitmen tentu akan mempengaruhi karyawannya atau sumber daya manusia. Pimpinan direktur aja nggak menjalankan dengan baik. Buktinya kalau ada masalah selalu menyalahkan karyawannya. Tidak pernah memberikan problem solving ketika ada permasalahan-permasalahan dalam hal menjalankan sistem pengendalian manajemen. Sehingga menyebabkan kalau nggak ada komitmen, nah berarti tidak ada upaya yang baik dalam menjalankan sistem pengendalian manajemen. Berarti pengendalian manajemen ini tidak akan berfungsi secara benar. Nah, selanjutnya tidak adanya good corporate governance, yaitu upaya dalam menjalankan organisasi berdasarkan sistem pengendalian manajemen berdasarkan nilai faktor etika dan moral, seperti menjalankan sistem dengan semau sendiri tanpa ada aturan yang jelas berdasarkan dari nilai keterbukaan, kejujuran, lalu tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, kalau perusahaan tidak dijalankan dengan nilai yang baik seperti berdasarkan faktor etika dan moral yang dipertimbangkan, hanya mengedepankan faktor keuntungan atau profit, maka ini akan menyebabkan kegagalan dan kehancuran dalam sistem pengendalian manajemen. Seperti kontrol tidak berfungsi, evaluasi tidak berfungsi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya tidak ada evaluasi. Artinya apa, Pak? Dari awal pendirian perusahaan, sistem yang digunakan perusahaan tidak mengalami perubahan. Nah, namanya bisnis pasti mengalami perubahan yang selalu harus ditingkatkan. Nah, supaya nanti evaluasi itu bisa berjalan dengan baik dalam menghadapi setiap perubahan dan tantangan dalam perusahaan. Seperti misalnya salah satunya persaingan. Nah, contoh misalnya perusahaan didirikan tahun 1960. Nah, semenjak awal berdiri sampai sekarang, katakanlah misalnya 2024, sistem dalam pemasarannya, dalam pengendalian manajemen nggak berubah. Nah, ini kan bahaya. Kenapa? Karena situasi tahun 60 dengan 2004 berbeda. Seperti persaingannya semakin ketat. Tahun 60 nggak ada digital marketing, sekarang sudah ada. Nah, berarti apa? Persaingan semakin ketat lagi. Nggak mungkin perusahaan menjalankan kegiatan aktivitas bisnis hanya menjalankan marketing konvensional seperti membuka toko, gerai, showroom, dan lain sebagainya. Kalau mengandalkan hal tersebut, apa yang jadinya? Kita lihat aja tuh, satu persatu sudah mulai berguguran. Contoh, toko elektronik terbesar di Indonesia, bahkan dulu di Asia Tenggara, Glodok Plaza. Kita lihat sekarang, kalau saya bohong, Anda datang sekarang ke Glodok Plaza, banyak sekarang yang sudah tutup satu persatu. Karena kenapa nih? Nilai persaingan yang semakin ketat dengan adanya digital marketing. Orang sekarang nggak perlu lagi kalau bisnis mendirikan dengan uang yang besar, punya toko, gerai. Nah, cukup misalnya Anda punya barang. Nah, ibaratnya ngomong kasarnya, maaf, Anda ngoceh-ngoceh sendiri di TikTok. Nah, jadi, tinggal ayo mau pesen apa segala macam. Nah, habis itu pengantarannya distribusi menggunakan dari JNE, udah jadi. Nah, oleh sebab itu ini harus mengalami perubahan. Nah, dalam sistem seperti sistem pemasaran, dalam pengendalian manajemen supaya Pak mampu menghadapi nilai persaingan. Oleh sebab itu perlu adanya nih evaluasi. Ketika perusahaan mengabaikan evaluasi, tinggal tunggu kegagalannya. Nah, contoh yang nyata kayak Nokia, ketika Nokia merasa bahwa dia sudah perusahaan unggul dalam sistem pengendalian, tidak mau mengalami perubahan, dia tetap ngotot menggunakan program Symbian. Pada saat itu
persaingan sudah terjadi di mana Android sudah unggul. Nah, apa yang terjadi? Nah, setelah mengalami kekalahan, kalah dengan Samsung dan iPhone, baru dia menyadari bahwa perlunya adanya sistem perbaikan. Nah, ini dia. Tunggu bentar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jangan lupa selanjutnya juga kegagalan daripada sistem pengendalian manajemen diakibatkan karena tidak adanya feedback. Artinya, ketika perusahaan tidak melakukan langkah sesegera mungkin perbaikan dalam organisasi, maka tinggal tunggu kehancuran dari perusahaan. Contohnya seperti Nokia. Ketika Nokia pasarnya sudah direbut, diambil alih Samsung, diambil alih oleh iPhone. Nah, ketika dia lambat untuk melakukan upaya perbaikan, apa yang terjadi? Nah, mau tidak mau mengalami kebangkrutan. Kalau kalian pernah baca di artikel di Google, nah pada saat itu pemimpin tertingginya, nah direktur utamanya atau CEO mengatakan bahwa sebenarnya kegagalan ini diakibatkan oleh kami dalam pemimpin tertinggi telat dalam mengambil keputusan untuk melakukan perubahan dan langkah yang cepat untuk antisipasi dalam pasar mobile ponsel yang terjadi. Nah, akibat dari hal tersebut maka kami menelan pil pahit, yaitu mau tidak mau untuk menyelamatkan perusahaan Nokia, dia katakan 70% sahamnya dijual oleh Microsoft. Nah, sekarang jadi Nokia kepemilikan perusahaannya menjadi cuma 30%. Nah, inilah yang terjadi. Nah, lalu apa? Ketika Nokia sekarang berusaha bangkit dengan menciptakan berbagai handphone ponsel, ya sulit untuk segera bangkit. Karena kenapa? Ya masyarakat konsumen sudah gandrung terhadap produk iPhone, Samsung. Nah, sehingga ketika ingin perusahaan Nokia mengambil alih, nah kejayaannya akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini dia yang terjadi. Nah, selanjutnya adanya praktek negatif dalam manajemen yang diabaikan, seperti praktek kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Nah, ini menyebabkan kehancuran dalam sistem pengendalian manajemen. Misalnya contoh, mentang-mentang misalnya pamannya HRD, lalu keponakannya masuk. Nah, tanpa harus dites, tanpa harus diseleksi, tanpa harus misalnya mengikuti berbagai tes-tes penerimaan menjadi karyawan. Padahal kemampuan keahliannya belum mumpuni. Seperti contohnya, dia ditempatkan bagian keuangan. Padahal setelah dilihat kemampuannya nggak ada dalam mengelola keuangan. Nah, berarti apa? Nah, ini hati-hati. Sistem pengendalian manajemen akan hancur. Karena apa? Menempatkan orang yang salah dalam untuk mengelola perusahaan. Sehingga apa? Orang yang bukan kemampuan keahliannya di keuangan
ditempatkan di keuangan, staf keuangan pasti akan membuat laporan keuangan yang tidak akurat. Nah ini dia. Kalau tidak akurat berarti apa? Fatal dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, untuk menilai kinerja keuangan dan lain sebagainya. Nah ini contohnya. Nah saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sistem pengendalian manajemen. Lalu bagaimana sistem pengendalian manajemen ini dikaitkan dengan akuntansi? Nah, ini dia jawabannya. Bahwa kita tahu waktu dulu belajar, saya singkat, PA1, maksudnya pengantar akuntansi 1, kalian pasti sudah diberikan pemahaman mengenai akuntansi. Akuntansi itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya accounting. Nah, accounting itu apa sih? Proses untuk melihat, lalu mencatat, mengelompokkan, membuat ringkasan, lalu membuat laporan, sehingga nantinya bisa digunakan sebagai analisis dalam bentuk keuangan perusahaan. Yang nantinya akuntansi itu berguna untuk apa? Menilai kinerja keuangan perusahaan. Contohnya seperti apa, Pak? Contoh, dengan adanya laporan keuangan, perusahaan bisa tahu bagaimana sih pengelolaan kas udah berjalan dengan baik belum? Bagaimana kondisi utang perusahaan, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Bagaimana perusahaan menjalankan kewajiban-kewajibannya, seperti membayar gaji pegawai, lalu membayar gaji pegawai dan lain sebagainya. Nah, coba diulang, Neng. Coba. Untuk menilai kinerja keuangan tuh, ya keuangannya. Nah, tolong dong, namanya udah diterangin, jangan bahasa tubuhnya ngeyel, tau ngeyel. Diterangin malah. Pantas gak? Anda sudah dewasa loh, bukan lagi anak SMA. Masa mesti diajarin lagi sekarang sama saya etika itu apa, moral itu apa, bagaimana bersikap dengan dosen. Anda bisa melakukan gitu, saya juga bisa. Mau sekarang saya kasih E. Kok begitu etikanya? Pantas gak sama dosen begitu mainin? Anda kalau bosan keluar aja lah. Saya juga bosan, kalau saya ngomong kasar Anda mau dengan sikap tubuh Anda. Saya juga enak gitu ngeliat mahasiswa model gitu. Gak ada etika. Kok belajar kayak anak SMA gitu loh. Udah gede, udah kuliah, pakaian bebas, udah tahu cara berpacaran, masa etika moralnya gak ada? Nah, Anda berkaca di cermin, enak gak kalau ngobrol? Orang dosen lagi nerangin, pantas gak kira-kira, sopan gak? Kalau merasa ini pelajaran gampang, saya tantang. Habis selesai ini kita kuis. Duduk depan, saya tanyain materi-materinya. Anda jawab dengan baik. Kalau nggak bisa, saya kasih E. Anda kalau otak masih pas-pasan, jangan belagu, ngerti? Kemampuan masih pas-pasan, kemampuan akademik juga. Boleh di sini bersikap selengean sama dosen, tapi satu dong. Bilang, Pak, pelajaran Bapak gampang, gak usah Bapak terangkan. Nih saya ambil alih. Saya Pak ambil alih terangkan, mana spidolnya? Begitu. Jangan laganya sotoy, sok tahu, kurang ajar, tapi otaknya gak ada. Diterangin, sok ngerti, bahasa tubuhnya nolak, ditanya gak bisa. Kan ngeselin kayak gitu. Sudah, maaf ya saya ngomong agak kasar, sudah bego, belagu lagi. Ibaratnya kalau mau dijual apa? Ibaratnya kalau dalam bekerja, ini karyawan udah males, udah gak berprestasi, datang ke manajer minta gaji naik, sombong gak?
Pasti manajer ngomong gitu. Udah untung saya masih pekerjakan, nggak saya pecat. Tiba-tiba nuntut kayak gaji. Sama kayak Anda nih, pantas gak kuliah? Tapi tiba-tiba pengen nilai bagus, dapat A. Pantas gak kira-kira? Saya balikin, kalau ada kampus kayak gitu saya nyari. Sama seperti dosen nih. Ngajar sesuai moodnya, kalau moodnya lagi nggak bagus, kamu ngajar. Tapi gaji setiap bulan diterima. Ada gak kayak gitu? Kalau ada saya ngelamar deh perusahaan kayak gitu. Mungkin sama dosen lain bisa, tapi jangan sama saya, jangan coba-coba. Setiap dosen punya aturan masing-masing. Ya ikutin, jangan disamaratain. Sama dosen ini bisa, yuk. Kalau mau dosen itu bisa, ya ambil sama dosen itu, jangan ambil sama saya. Gitu. Ngerti, paham Anda? Oke, saya lanjutkan. Kinerja keuangan. Nah, selain itu, bahwa berbicara mengenai akuntansi, bahwa akuntansi ini dalam melakukan proses pencatatan menjadi laporan keuangan harus berdasarkan siklus akuntansi. Nah, ada yang tahu siklus akuntansi? Contoh siklus akuntansi, ada yang tahu? Nah, coba yang paling belakang, nah, apa tuh siklus akuntansi? Ya, coba berdua siklus akuntansi. Diawali dengan jurnal. Oh, mau bilang. Oh, salah. Sebelum jurnal apa proses akuntansi? Melihat, mengamati setiap berita-berita keuangan yang masuk. Apakah berita-berita keuangan yang masuk itu memiliki nilai ekonomi? Contoh, nah, misalnya perusahaan ngasih uang, udah belum isi bensin? Udah Pak, ini bondnya. Nah, ketika bondnya itu diterima, pasti bagian accounting atau staf keuangan akan mencatat, oh sudah beli bensin, ini bondnya. Nah ini, jadi dia harus mempertimbangkan setiap berita yang masuk, apakah berita tersebut memiliki nilai keuangan atau moneter atau tidak. Contoh, tadi kamu beli komputer ya, bagian IT, iya Pak, mana pembeliannya, buktinya, ini Pak. Nah nanti perusahaan akan mencatat, merekod bahwa telah terjadi pembelian terhadap komputer perusahaan karena diganti terhadap komputer perusahaan yang sudah rusak atau sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Nah ini siklus. Lalu apalagi selain hal tersebut? Apalagi yang perlu dilakukan? Makanya perhatikan, siklus akuntansi aja nggak tahu. Berapa pencatatan, Pak? Ya? Berapa pencatatan? Ya, melakukan proses pencatatan. Makanya diperhatiin, jangan tengil. Nah, selanjutnya proses pencatatan. Nah, proses pencatatan itu apa? Baru membuat jurnal. Nah, seperti apa? Nah, baru jurnal umum, general ledger. Seperti di sini ada nomor, terus ada nilai keterangan. Nah, baru debit, kredit, di sini kode. Kalau dalam bahasa Inggris referensinya. Nah, contoh, misalnya satu kas, di sini misalnya utang. Nah, di sini berapa nilainya debit, sini berapa nilainya kredit. Nah, ini jurnal umum dulu. Nah, setelah jurnal umum apa? Dalam siklus akuntansi. Ya, besar atau diistilahkan posting. Salah satu metode posting itu menggunakan metode T seperti ini. Nanti kumpulkan mana transaksi yang bersifat kas, di sini dikumpulkan. Mana yang debit, nanti jumlahnya berapa,
Nah, di sini misalnya selisihnya berapa, nanti kalau sininya lebih besar atau sininya lebih kecil, nah di sini masuk sini. Nah, supaya namanya akuntansi supaya balance. Nah, lalu apa lagi? Ya. Nah, neraca saldo apa tuh? Nah, jangan lupa neraca yang pernah kalian pelajari worksheet kertas kerja yang panjang tuh waktu dulu belajar akuntansi yang ada 12 kolom atau 14 kolom. Nah, nanti berapa kolom tuh? 12 apa? 14 ya, agak lupa. 11 Pak. Ah, 10. 12. Oh, 12 ya, 12 kolom nanti dibuat. Nah, dari 12 kolom baru masuk ke neraca. Neraca apa? Neraca. Habis neraca baru laporan keuangan rugi laba. Nah, habis rugi laba baru terakhir jurnal pembalik. Nah, habis pembalik terakhir jurnal penutup. Nah, inilah siklus akuntansi. Di mana nanti dalam siklus akuntansi menjadi laporan keuangan yang nantinya akuntansi itu berguna dalam hal keterkaitannya dengan sistem pengendalian manajemen. Nah, keterkaitannya apa? Ini dia. Nah, sistem pengendalian manajemen dengan akuntansi berfungsi untuk pengukuran kinerja. Dengan adanya akuntansi disajikan sehingga manajer tahu, dibaca, dianalisa, oh ini loh kinerja keuangan kita, sehingga nanti digunakan untuk pengukuran kinerja dalam hal perusahaan bisa mengambil keputusan. Kalau kondisi keuangan seperti ini, keputusan apa yang perlu diambil bagi manajer supaya nanti bisa meningkatkan nilai keuntungan atau pendapatan yang berguna untuk keputusan. Lalu berguna untuk perencanaan. Kalau kondisi keuangan kita saat ini seperti ini, dengan laporan keuangan yang dianalisa oleh manajer, maka perencanaan apa yang perlu diambil perusahaan supaya nanti bisa memperbaiki kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Nah, lalu apa lagi? Dengan adanya pengukuran kinerja, laporan akuntansi berguna untuk merumuskan strategi. Oh, kondisi keuangan seperti ini. Berarti kita bisa merumuskan strategi apa yang perlu kita ambil supaya kedepannya bisa memenangkan persaingan. Nah, lalu dengan adanya akuntansi maka berfungsi juga sebagai kontrol. Yaitu apa? Pengendalian. Contoh, tahun ini kita mengalami penurunan pendapatan dari tahun sebelumnya. Nah, dari tahun sebelumnya misalnya penurunannya 15% terhadap nilai pendapatan perusahaan dilihat dari laporan rugi laba. Berarti perusahaan harus kontrol. Bagaimana ya mengontrolnya? Tindakan apa yang perlu dilakukan perusahaan untuk mengendalikan pendapatan agar jangan sampai terjadi pemborosan terhadap perusahaan dalam kegiatan bisnis yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, berarti dia harus melihat apa saja yang perlu di-cut terhadap pembiayaan nih. Nah, supaya keputusannya tepat berarti perlu adanya informasi dari akuntansi. Nah, inilah kegunaan akuntansi. Nah, akuntansi juga berguna untuk evaluasi. Seperti, perusahaan kan biasanya mengadakan rapat perusahaan tahunan. Nah, biasanya rapat perusahaan tahunan itu mengundang seluruhnya, baik itu karyawan, manajer, pimpinan datang, bahkan pemilik usaha juga hadir. Biasanya akan dibuka selama 1 tahun bagaimana kondisi keuangan perusahaan, dilihat dari kasnya, utangnya, piutangnya, lalu dilihat dari penjualan, dilihat dari keuntungan, semua dipertimbangkan dalam laporan keuangan. Nanti dalam rapat tahunan akan dianalisa, di mana laporan keuangan dibuka, nanti manajer akan menjelaskan, mempresentasikan bagaimana sih keuangan perusahaan. Nah, sehingga akan dilakukan apa perlu nanti ada tindakan evaluasi, baik untuk perbaikan, peningkatan, dan lain sebagainya. Nah,
Ini agar diperoleh dengan tepat dalam melakukan tindakan evaluasi memerlukan apa? Informasi dari akuntansi mengenai kondisi keuangan perusahaan, misalnya dalam bentuk laporan keuangan. Nah, ini dia. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, ya silakan dilanjutkan. Saya terus dulu.